Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Alvin di Ngoping TV. Gimana kabar kalian semuanya guys? Gua harap semua lu pada baik-baik aja ya. Jadi kalian udah pada tahu belum nih untuk pembahasan kali ini gua akan membahas tentang apa? Gue ingin membahas tentang sebuah yang sering kita alamin gitu, yang sering kita alamin bagi kita yang bagi kita yang suka berorganisasi atau suka kumpul-kumpul atau suka kayak yang namanya itu uh, berada pada dalam satu kelompok gitu. Nah, jadi gue kali ini akan membahas tentang mengapa ide terkadang tidak menjadi sesuatu. Nah, pasti kalian pernah semua menginginkan sesuatu gitu ya. Satu hal pasti pernah terbesit dalam diri kita. Kita pernah menginginkan angan-angan kita itu untuk menjadi sesuatu atau menjadi nyata ya kan. Nah, jadi itulah ide. Ide itu adalah angan-angan yang ada dalam diri kita yang kita ingin menjadikan sesuatu itu menjadi nyata gitu. Namun kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu adalah rancangan yang tersusun rapi di dalam pikiran kita atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran kita gitu. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadinya kalau misalnya gue ngambil kesimpulan, jadi ide itu adalah intinya pikiran, obsesi kita yang ingin kita jadikan menjadi sesuatu hal yang nyata. Nah, lalu apa sih permasalahannya gitu kan? Pasti kita sering bertanya, apa permasalahannya nih yang ingin gue bahas di sini. Terkadang kita sebagai pemilik ide ini kayak merasa bahwa kita itu nggak bisa mengungkapkan ide-ide kita karena kita itu takut. Bener nggak sih guys, gitu, ya kan? Karena kita takut dengan diri kita ketika kita ingin mengungkapkan ide kita sendiri, sehingga kita akhirnya tertunduk dan kita menyetujui ide orang yang mungkin belum tentu lebih baik daripada ide kita sendiri gitu. Pasti kita pernah merasakan hal tersebut. Kita resah, kita gundah ya kan, kita kayak gusar karena keresahan kita itu tidak bisa disampaikan gitu. Nah, keresahan yang kita rasakan itu adalah ide kita yang tidak bisa tersampaikan akhirnya. Padahal ya kadang aneh gitu. Padahal kita itu hanya ingin mengungkapkan pendapat atau ide yang kita punya, padahal itu punya kita sendiri. Padahal tapi kenapa kita takut gitu untuk mengungkapkan ide tersebut? Biasanya perasaan ini terjadi pada orang yang baru masuk ke organisasi. Nah, atau orang yang kayak baru orang yang baru masuk organisasi atau yang belum pernah ikut organisasi. Biasanya ini terjadi gitu. Permasalahannya ini adalah sesuatu hal yang wajar ketika kita masih baru-baru. Kita hanya butuh beradaptasi kepada kelompok kita, kepada organisasi kita, agar kita bisa menunjukkan jati diri kita di organisasi tersebut. Namun itu menjadi tidak wajar ketika kita tidak mendapatkan perkembangan ketika kita sudah lama dalam organisasi tersebut. Misal kita dari awal organisasi sampai kita udah dalam masa periode akhir jabatan, kita masih saja kayak nggak bisa menyampaikan ide kita, nggak bisa menyampaikan pendapat kita. Itu suatu hal yang tidak wajar. Berarti itu ada something problem ya kan, yang ada dalam diri kalian gitu. Apa sih yang biasanya kalian rasakan gitu? Termasuk gue juga pernah merasakan hal ini. Lalu bagaimana agar mental kita itu bisa terlatih, agar mental kita bisa berani untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, ya kan? Biasanya seseorang itu tidak berani berbicara itu atau mengungkapkan diri itu karena apa? Nah, kita harus harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu ya kan? Misal kalian nggak berani mengungkapkan itu karena
satu biasanya orang ya, biasanya itu pertama kita tidak pede karena masih terbilang baru dalam organisasi tersebut, atau kita yang paling muda dalam kelompok tersebut. Yang kedua nih guys, kita belum begitu kuat sehingga ide kita belum begitu kuat sehingga kita takut untuk mengungkapkan ide tersebut. Takutnya misalnya ditolak lah, takutnya nanti ketika dibantah kita nggak bisa menjawabnya. Jadi ya itu yang menjadikan kita itu alasan untuk nggak bisa mengungkapkan ide kita. Lalu yang ketiga, ini dari pihak eksternal biasanya, yaitu adanya sifat otoriter dalam pemimpin organisasi kalian yang mungkin bisa dibilang egois, sehingga kita kayak menganggap kita sebelah mata, lalu kita malas mengungkapkan pendapat itu, ya kan. Biasanya memang ini yang sering kita alami dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial gitu. Terkadang kita dikarenakan hal-hal tersebut, akhirnya kita malas untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Padahal apa yang dalam pikiran kita itu mungkin bisa membawa perubahan sesuatu yang lalu solusinya bagaimana Bang Hen? Solusinya bagaimana nih? Gue punya solusi buat kalian. Tips and triknya jadi gini ya. Yang pertama, jika kalian berada pada kasus yang pertama tadi gue bilang, harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Kayak misalnya kita mengetahui bagaimana karakter masing-masing yang ada di organisasi tersebut, lalu bertukar pikiran satu sama lain, dan sehingga kita mengerti akhirnya satu sama lain memiliki suatu pemikiran yang sama, ya kan. Nah, ketika pemikiran kalian udah sama, kalian bisa mengajak teman-teman kalian dan kalian bisa mengungkapkan ide kalian dengan begitu mudah di suatu forum atau organisasi tersebut, ya kan. Nah, kalau misalnya kalian belum melakukan hal tersebut, hal kayak gitu, pasti kalian akan ada rasa kayak gue malu nih, gue kayak gue takut salah mengungkapkannya, takut beginilah begitu. Itu yang ada di dalam mental block kita, yang ada di dalam diri kita, yang tuh merasa kayak kita harus keluar dari hal-hal tersebut gitu, ya kan. Lalu yang kedua, jika kita berada pada posisi yang saya bilang kedua, kalian harus kuatkan ide-ide kalian terlebih dahulu. Kuatkan alasan, kuatkan argumentasi, kuatkan semacam suatu kayak menjelaskannya secara rinci. Misalnya kita punya ide itu adalah ide berbagi sembako. Nah, bagaimana ide tersebut biar bisa diterima oleh anggota organisasi atau pemimpin organisasi kita harus kayak menjelaskan segala kemungkinan permasalahan yang terjadi, dan kita harus sudah menyiapkan plan A sampai plan Z-nya itu kita bisa atasin gitu. Nah, itu yang gue maksud dengan kita bisa memperkuat argumentasi kita. Terus harus kita memperkuat argumentasi kita dulu, harus kita memiliki catatan note-note yang begitu terperinci, baru kita bisa mengungkapkan ide kita tersebut agar ide kita gampang diyakini oleh teman organisasi kita, pemimpin organisasi kita, atau bahkan misalnya di kantor, ya kan, kayak gitu. Atau jika kalian masih takut juga nih guys, kita misalnya gue udah kayak gue bikin terperinci segala macam, teman ada juga orang yang kayak gue nggak pede, gue nggak bisa ngomong di depan umum segala macam. Lalu hal yang menurut gue yang terbaik adalah kalian catat atau kalian diskusi bersama teman kalian yang satu organisasi, kalian diskusi saja sama dia. Kayak biasanya kita itu nggak bisa ngomong itu bukan karena kita benar-benar nggak bisa ngomong, tapi karena kita itu malu ketika berbicara di depan umum. Namun ketika berdiskusi face to face, kita berani. Makanya gue bilang, ketika kita nggak berani mengungkapkan depan umum, kita melalui face to face aja dulu ke teman kita nih. Kita mengungkapin ide-ide kita kayak gini, yang kita percaya teman kita bahwa dia itu bisa menyampaikan ide-ide kita kepada di panggung organisasi kita secara baik dan benar gitu. Nah, kita jelaskan, kita catat gini segala macam, kita kayak
ini kayak gini lah, plan A aku kayak gini, plan B kayak gini, plan Z kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ketika kita udah menjelaskan secara terperinci dan jelas kepada teman kita, nanti teman kita akan menyampaikan. Tapi lalu kita cuman hanya menyerahkan kayak ini, misal kita membuat proposal, kita membuat paper atau membuat kayak rencana anggaran atau apa, itu kita buat ya kan nantinya. Nah, jadi itu yang kayak misalnya itu sudah mentok kalian nggak bisa mengungkapkan ide kalian, atau kalian takut untuk mengungkapkan ide kalian di depan umum, itu ya kan. Lalu yang ketiga nih, ketika kalian berada di posisi ketiga ini, menurut gue itu yang lebih repot gitu. Terkadang agak berat sih. Terkadang kita berani nih, kita berani mengungkapkan, kita berani berargumentasi, kita berani berdebat. Namun terkadang karena misalnya faktor dari internal, faktor internal tersebut, jadi kita takut nih. Jadi kita takut untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi kita takut untuk mengungkapkan sesuatu ke pemimpin kita atau ke organisasi kita. Karena alasannya gini, dengan alasan gue males gue ungkapin juga, dia menganggap gue sebelah mata ya kan. Ya udahlah, mendingan gue nggak usah ngungkapin ide gue, percuma juga dia anggap gue sebelah mata. Lalu kok kayak gini gimana bang solusinya nih? Kayak gini. Kalau misalnya ada yang kita alamin hal-hal kayak gini, solusinya satu, kayak kan, kalian harus memahami kondisi dan keadaan di organisasi tersebut, dan kalian harus kayak membuktikan kepada pemimpin organisasi kalian, bahwa kita ini, diri kalian itu kalian layak untuk kalian layak bahwa kalian itu berkualitas di dalam organisasi tersebut. Ketika kita bisa membuktikan bahwa diri kita berkualitas, bahwa diri kita memiliki etos kerja yang baik, jadinya pemimpin kita senang, atasan kita senang. Akhirnya kita bisa dipercaya. Karena satu permasalahan dalam hal permasalahan pemimpinnya seperti ini, satu, karena dia tidak percaya kepada orang lain, makanya dia menggunakan idenya sendiri untuk dijalankan di organisasi tersebut. Makanya itu guys, yang salah satu permasalahannya yang sering kita alami dalam ketika kita berorganisasi, atau ketika kita dalam dunia kerja, atau ketika kita tidak berkumpul bersama teman lah gitu ya kan, berkelompok. Itu tips and trick dari gua untuk kalian yang mungkin agak sulit, atau kalian yang ingin masuk organisasi tapi kalian takut gitu untuk mengungkapkan sesuatu depan umum. Karena pasti dalam pikiran kalian, ketika kita masuk organisasi berarti kita harus mengungkapkan sesuatu pendapat atau ide kita di depan umum, minimal di depan organisasi kita gitu ya kan. Apalagi ketika kalian ingin menjadi pemimpin, itu menjadi suatu modal yang utama untuk kalian untuk bisa mengungkapkan atau berbicara di depan umum. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf nih jika misalnya ada salah-salah kata ya kan, misalnya ada kurang dari yang kalian kurang puas, mungkin kalian bisa komen di YouTube kita ya, komen di YouTube kita. Lalu jangan lupa kalian subscribe YouTube kita, dan kalian nyalakan lonceng di akun kalian, oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram kami. Dan jika kalian yang ingin mempunyai cerita atau puisi atau cerita-cerita tentang hal apapun, kalian bisa mengirimnya melalui email atau di DM di Instagram kami. Oke guys, jadi itu aja. Semoga bermanfaat ilmu yang gue sampaikan ini, dan semoga channel ini tetap berkembang untuk mengedukasi kalian. Oke, jangan lupa terus ditonton video-video kita selanjutnya. See you. Salam jari kelingking.